Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tapi kita menjadi orang yang merdeka, yaitu merdeka untuk melakukan kehendak Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ada orang-orang mempunyai konsep, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang memiliki konsekuensi yang lebih besar. Dan dosa kecil dianggap sebagai dosa yang mempunyai konsekuensi yang lebih kecil. Dosa besar adalah dosa yang absolutely tidak boleh dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan dosa-dosa kecil, ada orang berpikir masih boleh dilakukan. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 38. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Hampirlah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nantinya. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar." Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Shua, yaitu istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, "Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya," maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena lihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap metraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya orang Adulam itu
untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkata Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah dikukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang ke pertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudara laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberikan nama Serah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca dari Kejadian 38 bukanlah peristiwa kelanjutan dari pasal ke-37. Dan kemungkinan peristiwa ini terjadi sebelum pasal 37. Hanya dicatat setelah pasal 37, yaitu pasal 38. Saudara, peristiwa Yehuda mencari istri dari orang-orang Kanaan, ini merupakan peristiwa yang sangat tragis dalam kehidupan Yehuda. Sebagaimana kita baca, saya percaya setiap orang akan berkata, Yehuda, hidupmu sangat tragis. Bagaimana engkau mempunyai anak dari menantumu sendiri, dan engkau tidak tahu. Saudara, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, ketidaktaatan merupakan awal kehidupan yang tidak mengalami berkat Tuhan. Saudara, apa yang Yehuda lakukan di awal-awalnya sebagai sesuatu yang tidak signifikan, bukan? Dia bukan mencari istri dari sanak familinya, tetapi dia mencari istri dari orang-orang yang Tuhan tidak berkenan, bahkan melarang keturunan Yakub untuk mendapatkan istri di antara orang-orang Kanaan. Namun Yehuda, dia tidak mempedulikan itu. Apa salahnya mencari istri orang Kanaan, bukan? Namun saudara-saudara, ketidaktaatan Yehuda itu awal dari kehidupan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kehidupannya penuh dengan penyesalan mungkin. Karena anaknya pun mati. Karena anaknya begitu jahat di hadapan Tuhan. Bahkan anaknya yang lain, yang kedua, tidak mau menolong kakaknya yang sudah wafat untuk melanjutkan keturunannya. Bahkan saudara-saudara, pada akhirnya, Yehuda bahkan mempunyai anak dari menantunya sendiri yang dia pikir itu adalah perempuan yang jalang ketika dia ketemu di Timnah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada kalanya berpikir seperti Yehuda. Ketidaktaatan saya kecil-kecilan. Tidak signifikan dalam hidup saya.
Apa salahnya saya berbuat seperti ini? Namun saudara, ketidaktaatan merupakan awal bencana dalam hidup kita. Dan hidup kita tidak diberkati. Oleh karena itu, Tuhan menantang kita. Pilihlah berkat, jangan pilih kutuk. Ketika engkau memilih berkat, engkau memilih taat kepada Tuhan. Dan ketika engkau taat kepada Tuhan, memang jalan hidup tidak selalu mudah. Tetapi ada penyertaan dan ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kisah Yehuda ini mengajarkan kepada kita bahwa ketidaktulusan kita itu merupakan noda yang bisa membuat ketidakpercayaan orang lain kepada kita. Berbicara ketulusan, seringkali kita berbicara hal-hal yang sifatnya tersembunyi, bukan? Yang hanya ada dalam benak kita, yang tidak ketahuan oleh orang lain. Namun dari kisah ini, kita tahu bahwa orang lain pun tahu ketika Yehuda tidak tulus kepada Tamar. Di depan Tamar, Yehuda berkata, dia akan memberikan anak yang ketiga bagi Tamar. Namun tunggu, karena Shelah itu masih kecil. Namun di dalam benak Yehuda, Yehuda memang tidak berniat memberikan anak ketiga kepada Tamar. Karena dia khawatir, anak ketiga pun akan mati gara-gara Tamar. Oleh karena itu, Yehuda mengulur-ngulur waktu, dan memang dia tidak akan memberikannya kepada Tamar. Dan saudara perhatikan, bagaimana Tamar menjadi tidak percaya kepada mertuanya. Dan Tamar berbuat sesuatu yang sama sekali di luar pikiran Yehuda. Perbuatan yang sangat memalukan. Perbuatan yang sangat jijik di mata Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjaga ketulusan hati kita. Mari kita menjaga antara mulut dan hati. Ada kesamaan. Tidak ada maksud lain kecuali kita berbuat apa adanya. Karena ketidaktulusan merupakan bencana awal orang bisa tidak percaya kepada kita. Dan lebih daripada itu, kita telah bersalah kepada Tuhan. Jagalah ketulusan hati kita. Biarlah Roh Kudus menolong kita menjadi orang percaya yang tetap tulus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, peristiwa ini peristiwa yang memalukan. Namun Alkitab mencatatnya, saudara. Karena Alkitab ingin menyatakan kepada kita bahwa keselamatan di dalam Kristus semata-mata adalah anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan dan kebaikan manusia. Ketika saudara membaca kisah ini, tanpa kita membaca kitab Perjanjian Baru, mungkin kita berpikir, buat apa kisah ini dicatat? Sebuah cacat daripada umat Tuhan, dosa yang keji yang diperbuat oleh Tamar dan juga oleh Yehuda. Ternyata, saudara, keturunan Yehuda dengan Tamar, saudara, itu adalah nenek moyang daripada Mesias. Yaitu Tamar melahirkan dari Yehuda anak kembar, yaitu Peres dan Sera. Sera itu kakak tertua, kakak lebih tua, tapi akhirnya Peres lahir lebih dahulu. Saudara, ketika kita membaca Injil Matius, maka Injil Matius mencatat seperti ini. Matius pasal 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Dan selanjutnya, ini adalah silsilah daripada Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bisakah kita membayangkan ketika kita sampai pada peristiwa perbuatan Yehuda dengan Tamar, lahirnya Peres dan Hesron, apakah kita pernah bisa berpikir dari mereka
satu kali kelak akan lahir seorang Mesias. Mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin dari peristiwa yang memalukan akan lahir seorang Mesias. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita, Yesus Kristus dilahirkan bukan karena kebaikan manusia, tetapi di dalam kebobrokan manusia, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih yang sifatnya tidak bersyarat, supaya manusia boleh menerima pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu, memberikan kami peringatan bahwa ketidaktaatan merupakan awal daripada kehancuran dalam kehidupan kami. Karena ketidaktaatan itu sendiri ya Tuhan, merupakan bagian dari dosa, dan dosa itu akan berbuah kepada kebinasaan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, supaya kami selalu hidup di penuh Roh Kudus dan hidup taat kepada Tuhan. Dan tidak bermain-main dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, ajar kami selalu menjadi orang yang tulus, orang yang apa adanya, tidak mempunyai niat-niat lain kecuali niat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami berterima kasih, karena bagian firman Tuhan ini menggambarkan kepada kami, bahwa rencana keselamatan Tuhan, sesungguhnya kasih karunia Tuhan semata-mata, bukan karena kebaikan manusia. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat dari firman-Mu, kami hidupi, supaya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.